Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kemudian kita hanya bicara, tapi kemudian kita tidak mengamalkan? Maka kemudian kata Nabi SAW, ini yang kemudian dimaksud. Bahwa yang terbaik ibadah kita di bulan Dzulhijjah ini adalah kurban. Ada beberapa hari kita menjelang daripada kurban. Nah, ini kemudian kita pakai kesempatan kita. Bagaimana dengan sebaik-baiknya kita bisa menjadikan kurban ini sebagai sarana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar daripada hikmahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihi assalam. Kita buktikan, kita tunjukkan kecintaan kita dengan kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesempatan buat kita. Kalau memang kita bisa berkurban minimal. Jadi kalau kita kurban, kalau afdolnya, kalau kita kurban akan seperti ini gambarannya. Kalau seandainya kita ada di keluarga itu, ada suami, lalu kemudian istri, lalu kemudian ada anak satu. Idealnya masing-masing satu kurban. 1 ekor kambing misalnya, 1 ekor kambing untuk istri, atau 1 ekor kambing untuk anak. Ini idealnya, berarti 3 kambing kita. Kalau kita punya kemampuan, maka seperti ini yang bagus nih. Oke, berarti 3 ekor kambing karena ada anggota kita 3. Suami, istri, dan anak. Tapi kalau ternyata seandainya kita nggak punya kemampuan untuk motong 3 ini, lalu kemudian kita punya suami, istri, dan anak, minimal dari 3 kelompok ini, 1 ekor kambing pun, ini sudah bisa kemudian termasuk kategori kita daripada berkurban. Sebab kata Nabi SAW, berkurbanlah engkau setiap tahunmu. Jika engkau tidak mampu, maka minimal 1 keluarga itu 1 ekor kambing. Maksudnya adalah 1 kambing ini bisa kita namakan terhadap atas nama suami, atau atas nama istri, atau nama anak. Maka pahala 1 ekor kambing dengan 1 nama suami misalnya, tetapi pahalanya untuk semua keluarga. Semua keluarga ini dapat. Jadi kalau bisa 1 orang 1 kambing. Nah, ini yang bagusnya. Kalau misalnya ada 7 orang, ya berarti 1 sapi. Tetapi jika kemudian kita tidak memiliki kemampuan, kita tidak punya kemampuan untuk berkurban dengan masing-masing 1 ekor kambing, maka cukuplah 1 kambing ini atas nama suami, atau atas nama istri, atau atas nama anak. Maka 1 kambing ini pahalanya bisa mengantarkan terhadap 1 keluarga ini. Nah, ini skemanya. Jadi kalau seandainya kita ada rizki, diberikan oleh Allah kemampuan, maka kita berkurban 1 orang 1. Kalau memang ada rizkinya dan ada kemampuannya. Tapi kalau seandainya kemudian kita terbatas kemampuannya, maka kemudian minimal 1 ekor kambing ini bisa digunakan untuk 1 keluarga. Artinya tetap 1 kambing ini kita pakai untuk kemudian 1 nama suami atau istri, Muhammad atau Fatimah atau Khadijah, tapi kemudian pahalanya akan menyeluruh kepada semua keluarga. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan kurban. Inilah yang kemudian oleh Nabi SAW diajarkan kepada kita mengenai tentang kurban. Makanya orang kalau kurban dianjurkan bagi kita, kalau seandainya kita berkurban, kita dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan rambut. Nah, ini sunnah sih memang. Tidak memotong kuku dan rambut kita. Ini tujuannya tidak ada lain, tiada bukan adalah supaya ini semua kuku dan rambut kita, semua badan kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, hewan kurban itu ketika kita membeli hewan kurban, lalu kemudian disembelih oleh kemudian jagalnya di hari raya Idul Adha setelah kita sholat Id, dan ini sholat Id tahun ini bisa terjadi di hari Jumat.
Artinya sebagian akan memotong di hari Jumat, sebagian lagi akan memotongnya di hari Sabtu mungkin. Yang banyak mungkin akan memotong di hari Sabtu, sebab supaya tidak terpotong dengan Jumat, supaya tidak mengganggu juga baunya untuk jamaah yang sholat Jumat. Nah, ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beribadah kurban, memotong hewan kurban di hari raya Idul Adha atau hari raya Tasyrik, maka hewan kurbannya belum disembelih, darahnya belum sampai ke tanah, disembelih hewan kurban, darahnya belum sampai ke tanah, itu dia sudah diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewa sekali. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita kemudian potong hewan kurban, lalu kemudian kita potong ini hewan, maka sebelum darahnya mengalir ke bawah, ke buminya Allah, amalnya sudah sampai di langitnya Allah. Maksudnya sudah diterima oleh Allah Azza wa Jalla yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ketika kita dibangkitkan, ketika kemudian hari kiamat sudah selesai dan semua manusia dibangkitkan setelah dihancurkan semua dunia ini, maka kemudian akan hadir apa yang kita sembelih. Akan hadir apa yang kemudian kita potong, yang kita kurbankan, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk syafaat, menjadi penolong kita. Amal kita jadi berat timbangannya, yang harusnya kemudian kita terpleset ke dalam api neraka jahanam, tapi kita diselamatkan. Kenapa? Ada yang bersaksi, ya Rob, bahwa si Fulan, si Ahmad, itu dia dahulu berkurban. Dahulu dia kemudian memotong hewan kurban, padahal dia bisa saja menggunakan uangnya untuk keperluan yang lain-lainnya. Dia bisa saja uangnya 3 juta atau 3,5 juta yang bisa dibelikan kambing tersebut, dia bisa gunakan untuk yang namanya dia foya-foya, jalan-jalan, lalu kemudian dia bisa traveling, atau kemudian dia bisa 3 juta, 3,5 juta dia belikan sepeda. Hati-hati kita. Lagi ramai bagaimana teman-teman naik sepeda. Beli sepeda tidak kurang dari 4 juta, 5 juta, bahkan ada yang puluhan juta. Tetapi untuk kurban satu kambing ternyata tidak mampu. Nah, ini nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum mampu kemudian bisa membeli urusan dunia, tapi nggak mampu untuk urusan-urusan akhirat. Ente mampu untuk kemudian membeli urusan-urusan dunia. Apakah itu perkaranya perkara yang manfaat atau perkara yang sia-sia? Tapi yang betul-betul manfaat dunia dan akhiratmu, kau nggak mampu. Nah, inilah yang kemudian bisa menjadi hal yang menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari kurban yang kemudian dia lakukan. Kalau seandainya dia berani berkurban, berarti dia berani untuk kemudian menunjukkan cintanya kepada Allah. Sebab kenapa? Karena dia punya kesempatan untuk menjadikan kurbannya, uang kurban dia bisa saja dia lakukan untuk keperluan yang lain. Dia bisa untuk beli bajunya, dia bisa untuk beli pakaiannya, beli tas, beli jam, dia bisa shopping apapun dengan uang yang dia miliki yang bisa dipakai, tapi dia pilih untuk kemudian membeli hewan kurban, apakah kemudian kambing ataupun sapi, lalu kemudian dia sembeli. Itu menunjukkan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan cintanya dia terhadap urusan-urusan dunia. Saya pikir Akh Rizky ini yang menjadi pengantar saya untuk kemudian pembahasan kita mengenai kurban ini. Silahkan, mungkin ada diskusi, dialog yang bisa kita lakukan. Syukran Ustaz atas materinya. Pertanyaan. Iya Rizky, lanjutnya apa kita? Ada pertanyaan sedikit Ustaz. Monggo, silahkan. Silahkan.
Afwan Ustaz. Ya, eh, ini ada pertanyaan dari saya sendiri sih sebenarnya. Nah, yang alhamdulillah belum ada. Jadi kalau akikah itu sama berkurban itu boleh nggak Ustaz dijadikan satu? Kalau ada orang yang kemudian akikah, ada orang juga yang kepingin berkurban. Akikah sama kurban dua ibadah yang berbeda. Nih, akikah, saya kasih gambarannya begini. Ini ada akikah. Oke. Ini ada yang namanya kurban. Akikah sama kurban sama-sama sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi kalau ditanya mana yang dahulukan, yang mana saja silahkan. Kalau memang kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah, ada uangnya di bulan Dzulhijjah, kurban saja dulu. Nah, kalau misalnya kemudian ada uangnya di luar bulan Dzulhijjah, maka akikah saja dulu. Jadi hukumnya mendahulukan yang manapun boleh, tinggal menyesuaikan waktunya saja. Kalau ada orang pengen kurban, lalu kemudian belum akikah, hukumnya boleh. Orang pengen akikah dan belum kurban juga boleh, gak ada masalah. Jadi ada orang kemudian misalnya, lu kemudian dia akikah terlebih dahulu, dia belum kurban, gak apa-apa. Atau dibalik mau kurban dulu, tapi belum akikah juga boleh. Yang tidak boleh, pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Rizky, apabila kemudian akikah dan kurban digabung, nah ini dia, kalau seandainya akikah dan kurban ini digabung, maka ini hukumnya tidak boleh. Apa sebab tidak boleh? Karena ini adalah amalan dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda perintahnya. Akikah berkaitan dengan anak yang lahir, kurban berkaitan dengan perintahnya Allah yang terkait dengan Idul Adha, yang terkait dengan bulan Dzulhijjah. Kalau pertanyaannya mana yang didahulukan, yang mana saja boleh didahulukan. Boleh kurban terlebih dahulu, misalnya kurban saya dahulukan karena saya baru punya uangnya di bulan Dzulhijjah. Akhirnya saya beli hewan kurban terlebih dahulu. Boleh hukumnya. Kalau seandainya saya punya uangnya di bulan Ramadan, lalu kemudian saya akikahnya di bulan Ramadan, boleh akikah dulu, lalu kemudian kurbannya nanti. Maka ini boleh yang mana saja dulu. Boleh akikah dulu, boleh kurban dulu. Tetapi kalau menggabungkan antara akikah dengan kurban, paket hemat, supaya kemudian satu ekor kambing bisa buat akikah dan kurban, ini tidak diperbolehkan. Sebab alasannya, karena akikah itu berkaitan dengan kelahirannya anak, dan kurban itu berkaitannya dengan perintahnya Allah di hari raya Idul Adha. Dan kurban tidak ada lagi selain hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Jadi kalau kemudian kurban hanya boleh di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Selain itu nggak ada lagi yang namanya kurban. Kurban hanya ada di tanggal ini saja. 10 Dzulhijjah habis sholat Id, 11 di hari tasyrik, 12, 13 ini disebut dengan hari tasyrik. Boleh kita kerjakan ini, boleh kita lakukan ini. Kalau seandainya kita baru ada uangnya di bulan Idul Adha, maka kurban duluan. Akikah misalnya kita nanti lakukan setelah kurban juga boleh. Tetapi apabila digabungkan, maka kemudian tidak diperkenankan. Tidak boleh. Sebab ini adalah dua hal yang berbeda antara akikah dengan kemudian kurban. Jadi kalau kemudian akikah ini berkaitan bagaimana dengan kelahirannya anak. Akikah ini berkaitan dengan kelahirannya anak, 7 hari kelahirannya anak, atau 14 hari, atau 21 hari, atau semampunya daripada orang tuanya untuk kemudian mengakikahkannya anak. 7, 14, 21 hari, atau kapan saja si orang tua mampu mengakikahkan anaknya. Dan akikah itu dari orang tua ke anak. Walaupun nanti jika memang sudah tidak mampu orang tuanya, baru
ulama memperbolehkan anak mengakikahkan dirinya sendiri, itu pun juga sudah sifatnya kemuliaannya si anak saja. Sudah bukan tuntutannya si anak. Sebab akikah itu datangnya dari orang tua. Terus kalau kurban, nah ini dia. Kalau kurban itu berkaitannya hanya di bulan Dzulhijjah saja. Nggak ada lagi selain bulan Dzulhijjah mengenai tentang kurban. Kurban hanya ada di bulan Dzulhijjah saja. 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nggak ada lagi yang kemudian bisa dilakukan itu. Kalau akikah bisa dilakukan kapan saja. Bisa dilakukan di bulan Ramadan, bisa dilakukan di Rabiul Awal, bisa dilakukan di bulan Rabiul Akhir dan seterusnya. Maka jika kemudian kita punya kesempatan ada uangnya di bulan Idul Adha, maka kurbanlah dulu. Kalau seandainya uangnya adanya selain di bulan Dzulhijjah, maka akikahlah saja dulu. Jadi kalau pertanyaan mana yang didahulukan, yang mana saja boleh sesuai terkumpulnya uang. Tapi kalau seandainya kemudian digabungkan, dimix antara dua hal ini, maka kemudian tidak diperkenankan. Sebab yang sudah akikah tidak menggugurkan kurban, yang sudah kurban tidak menggugurkan akikah. Jadi akikah adalah satu ibadah, kurban adalah satu ibadah. Sama seperti kemudian kita melaksanakan sholat. Subuh adalah subuh, zuhur adalah zuhur. Asar adalah sholat. Meskipun sama-sama sholat, meskipun sama-sama 4 rakaat, zuhur sama asar, tetapi kalau sholat zuhur berarti asarnya tidak gugur. Karena belum datang waktu asar. Begitu juga dengan akikah kurban. Kalau kita sudah kurban, kalau kita sudah kurban, maka kemudian nanti jika ada rezekinya lagi baru kita akikah. Atau jika kita baru punya uangnya di luar bulan Dzulhijjah, maka kita akikah terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Nah, meskipun sama-sama sembeli, meskipun sama-sama berkaitan dengan hewan, meskipun sama-sama berkaitannya dengan kambing, maka kemudian ini tidak menggugurkan terhadap ibadah yang lain. Tetap saja, meskipun sudah akikah, ya harus kurban. Meskipun sudah kurban, ya sudah tetap akikah kalau belum. Dan kurban itu adalah setiap tahun. Kalau memang kemudian tahun ini sudah kurban, tahun depan kurban lagi, tahun depan kurban lagi. Berarti kita diajarkan untuk bagaimana kita menyisihkan uang kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu, Rizky. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Kalau untuk akikah itu untuk wanita dan laki-laki itu berbeda ya, Ustaz? Bagaimana, Rizky? Gimana? Terus Ustaz, ini ada pertanyaan. Kalau misalkan orang tua belum akikah dan anaknya juga belum diakikah, apakah akikah yang didahulukan daripada akikah anak atau bagaimana Ustaz? Jadi akikahnya orang tuanya juga belum diakikah dan anaknya juga belum diakikah gitu Ustaz. Jadi yang mana yang dia dahulukan? Misalnya saya suami istri ya. Ki, saya kasih gambaran seperti ini, Ki. Kalau misalnya ada seorang suami, ada seorang ayah, oke ya, lalu kemudian ibu. Dari ayah dan ibu ini punya anak satu nih, lahir nih bayi. Oke ya. Nah, pas dia lahir, di hari ketujuhnya, 7 hari, di 7 harinya dia mau akikah. Oke, maka kemudian ayahnya belum akikah, ini juga belum, yang ini juga belum nih. Maka yang harus didahulukan yang mana? Nah, ini ilmu tentang akikah. Ilmu tentang akikah itu bukan ilmu tentang diri kita berkurban untuk diri kita. Beda sama kurban. Kalau kurban, itu kita beli buat diri kita. Kalau akikah, itu berkaitannya dengan anak kita. Nah, ini dia. Kalau akikah, berkaitannya sama anak kita. Jadi kalau ada ayah dan ibu, suami istri, lalu kemudian dia punya anak, lahir anaknya,
dan dia si ayah belum diakikah dan ibu ataupun ibu belum diakikah, maka yang didahulukan tetap si anaknya. Sebab akikah ini adalah keharusan bagi seorang ayah, orang tua terhadap anaknya. Bukan dirinya mengakikahkan dirinya. Nah, adapun kalau seandainya ada seseorang mengakikahkan untuk dirinya, boleh. Itu jika memang pintu utamanya si orang tua tidak memiliki kemampuan. Tetapi manakala kemudian dianya belum diakikahkan, lalu kemudian ada anak dia lahir, anaknya kemudian dalam keadaan sehat walafiat, lalu kemudian cukup untuk beli 1 ekor kambing kalau anaknya perempuan ya, lalu kemudian dia bisa beli, maka yang didahulukan, yang diutamakan adalah si anaknya. Si anaknya tersebut, sebab akikah itu dari orang tua kepada anak. Akikah itu skemanya adalah dari orang tua. Nah, ini dia. Dari orang tua kepada anak. Ini skemanya akikah. Oke. Kalau akikah itu dari orang tua yang kemudian punya keharusannya kepada anak. Jadi dia yang kemudian memberikan 1 ekor kambing terhadap anaknya. Lalu kemudian disembeli sebagai bentuk syukurnya, sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla telah diberikan, dikaruniai anak yang sehat walafiat, dia syukur lalu kemudian dia berkurban. Beda dengan dia berakikah, beda dengan yang namanya kurban. Kalau kurban itu adalah, kalau kurban itu untuk dirinya sendiri atau keluarga. Oke, atau keluarga. Kalau tidak mampu untuk satu-satu, maka kemudian 1 ekor kambing bisa kemudian dipakai untuk satu nama, tapi pahalanya bisa menyebar untuk satu keluarga. Nah, ini yang membedakan antara kurban dengan akikah. Jadi kalau ada orang yang kemudian lahir anaknya, dia belum diakikahin, anaknya juga belum diakikahin, lalu kemudian pengen diakikahkan, mana yang didahulukan adalah anaknya dulu, Rizky, yang diakikahkan, sebab akikah itu adalah dari si orang tua terhadap anaknya. Seperti itu, Rizky. Jadi untuk orang tuanya itu jika sudah mengakikahkan boleh ke orang tuanya gitu Ustadz ya? Gimana? Orang tua mengakikahkan untuk orang tuanya? Jadi misalkan orang tua sudah mengakikahkan anaknya, nah setelah itu baru mengakikahkan dirinya sendiri gitu Ustadz. Iya. Kalau seandainya misalnya ketika dia dilahirkan, orang tuanya dalam keadaan terbatas ekonominya, tidak mampu. Sampai dia dewasa, dia sudah akil balik, dia nggak mampu. Alhamdulillah dengan izin Allah, si anak ini, si Ahmad ini misalnya, si Ahmad, ketika sudah dewasa, dia punya pekerjaan yang bagus, Allah berikan rizkinya juga bagus, cukupan materinya, maka dia boleh membeli 1 ekor kambing, mengakikahkan atas nama dirinya, boleh. Dan orang tuanya menjadi gugur akikahnya karena sudah diakikahkan oleh dirinya, anaknya berakikah terhadap dirinya sendiri. Boleh demikian asal memang orang tuanya tidak memiliki kemampuan. Tetapi jika si anak tersebut ternyata sudah menikah dan belum akikah dan berbarengan dengan anaknya yang lahir, maka anaknya didahulukan. Karena kenapa dia belum diakikahkan itu urusan orang tuanya. Adapun ini anak saya lahir belum diakikahkan, ini urusan saya. Saya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu, Rizky. Ini ada yang bertanya lagi Ustadz. Kalau untuk berkurban itu apakah boleh berhutang Ustadz? Baik, Masya Allah. Ibadah lihat perkara ini. Ibadah kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Kurban hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah muakkadah. Oke, hukumnya sangat-sangat sunnah muakkadah.
Artinya dia kalau bisa kita punya kemampuan, kita lakukan ini kurban. Hukumnya sunnah. Sunnah jika dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan, ya enggak apa-apa. Sunnah itu ya, jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan, ya enggak apa-apa. Tapi hutang, maka hutang membayarnya, bayar hutang, hukumnya wajib. Nah, hutang hukumnya bayarnya wajib. Kalau seandainya ada orang yang kemudian berkurban dan dia belum punya kemampuan, maka tidak dianjurkan dia untuk berhutang. Sebab kenapa? Nanti amalan yang tadinya sunnah berubah menjadi wajib karena antum bayarnya dengan hutang. Sehingga kemudian setelah Idul Adha harus ada kewajiban, keharusan untuk membayar hutang tersebut. Ibadah yang tadinya tidak memberatkan, karena memang ini adalah keharusan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, maka hal tersebut menjadi tidak sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan. Maka setelah dia potong kurban, maka akan ada sesuatu yang dia rasakan tidak nyaman. Sebab kenapa? Karena dia berhutang untuk kurbannya. Kecuali ulama menjelaskan, boleh dia berhutang kurban, asal dia bisa bayarnya ketika hari raya tasyrik. Itu dia. Kalau dia bisa membayarnya di tanggal 11, 12, 13, karena uangnya mungkin tidak bisa cair di bank sebab libur, maka kemudian dia boleh hutang jika dia bisa bayar di 3 hari. Berarti dia memang bukan hutang karena tidak mampu. Berarti dia memang mampu, cuma uangnya nggak bisa cair. Dia tetap harus kena ini kurban. Tetapi kalau dia hutang memang karena nggak mampu, karena nggak ada duitnya, maka dia tidak diharuskan untuk berhutang. Nggak boleh kita ngutang untuk kurban kalau kita kemudian nggak mampu. Jadi kalau kemudian dibuat skemanya adalah seperti ini. Orang yang berhutang itu ada 2 macam. Orang yang berhutang ada 2 macam. Hutang karena memang tidak memiliki kemampuan, tidak ada uangnya lagi. Tidak ada uang dia. Memang nggak ada kemampuannya, tidak ada. Tidak ada kemampuan. Nah, ini orang hutang, tidak ada kemampuan. Orang yang seperti ini nggak boleh dia berhutang untuk kurban. Sebab akan memberatkan dia. Memberatkan bagi mereka yang kemudian berkurban. Tetapi kalau hutang karena memang memiliki kemampuan, dia memang hutang karena uangnya nggak bisa cair. Ini ada orang hutang kurban karena dia nggak biasa pakai uang cash. Sementara kemudian ketika dia bawa kartunya untuk bayar kambingnya, harus pakai uang cash. Dia pinjam dari kakaknya, gua pinjam uang lu dulu. Terus kemudian ini nanti bayarnya kalau kemudian bank sudah buka, misal. Maka dalam kondisi tersebut, dia diperbolehkan karena dia hutangnya bukan karena tidak ada uangnya, tetapi memang dia karena mampu, hanya saja kondisinya tidak memperkenankan dia untuk membayarkan uang cash karena dia biasanya pakai kartu dan lain sebagainya. Hal tersebut. Jadi kalau mau diambil kesimpulan, jika seandainya dia berhutang karena memang benar-benar nggak punya, maka dia tidak perlu berhutang untuk kurban. Sebab kenapa? Sebab ini akan menyulitkan buat dia. Kalau seandainya ini menyulitkan, tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Allah inginkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan bagi hamba-hambanya yang kemudian melaksanakan ibadah. Allah tidak ingin kesulitan. Maka dengan dia berhutang akan menambah kesulitan dia setelah potong kurban. Dia harus kemudian mencicil, dia harus kemudian bayar hutang. Nah, oleh karena itu dianjurkan sekali teman-teman. Sebelum hari raya Idul Adha, kita itu kan sudah punya waktu yang cukup panjang. Mulai dari kemudian Muharram sampai kemudian di sini Idul Adha, itu kita dianjurkan sekali sudah punya nyicil, sudah narok kita. Kalau kita dari bulan Muharram,
12 dari bulan Muharram sampai Idul Adha, lalu kemudian kita kumpulkan 500.000, 500.000, 500.000, itu sudah cukup? Atau kemudian berapa sekiranya yang bisa kita taruh dari kemudian gaji kita dan seterusnya, bisa sekali kemudian itu dijadikan buat kita untuk memotong hewan kurban tersebut. Saya pikir itu, Rizky, alasan kemudian kenapa orang tidak boleh berhutang untuk kurban, karena nanti akan melanggar hal-hal yang Allah ingin berikan kemudahan buat hambanya, tetapi kita malah mempersulit diri kita untuk beribadah kepada Allah. Karena ini juga sunnah muakkadah ya Ustadz ya. Iya, betul. Mau izin bertanya Ustadz. Silahkan. Kalau berkurban itu kan personal ya sifatnya Ustadz atau keluarga ya. Kalau ada sedekah kurban gitu, terus itu pahalanya bagaimana Ustadz gitu? Apakah untuk masing-masing atau yang sedekah kurban itu? Kalau ada orang yang kemudian berkurban, lalu kemudian dia berkurban tersebut dengan hasil uangnya dia sendiri saja misalnya, maka hewan kurban ini adalah ibadah individu tapi pahalanya jamaah. Kurban adalah amaliyah yang dikerjakan individu tetapi pahalanya itu berjamaah. Artinya jika seorang anak kurban, maka pahalanya pahala bapaknya, pahala ibunya juga. Ini disampaikan oleh Nabi SAW, satu orang yang berkurban atas nama dirinya atau atas nama orang tuanya, maka pahalanya akan didapati oleh satu keluarganya. Kalau seandainya misalnya ada ayah, ibu, anak, kakak, dan adik, lalu kemudian dia mampu hanya kurban satu saja, kakaknya saja yang berkurban, misalnya kakaknya udah kerja Rizky, lalu kakaknya udah ngumpulin duit, dan dia bisa beli 1 ekor kambing, maka 1 ekor kambing ini atas nama kakaknya Abdullah misalnya, itu pahalanya untuk ayahnya, untuk ibunya, untuk anaknya, dan untuk kakak ataupun adiknya. Jadi kurban itu adalah amaliyah individu, tetapi kemudian pahalanya pahala jamaah. Dikerjakannya masing-masing, satu orang satu, tetapi bisa didapatnya berjamaah. Bukan hanya sekedar dianya saja. Saya ngasih contohnya misalnya seperti ini. Dalam satu keluarga, ada ayah, ada ibu, ada si ayah, ada si ibu, ada adik, anaknya, kakak. Ayah dan ibunya, ekonominya terbatas. Nggak memiliki kemampuan. Dia tidak mampu untuk kurban. Tetapi kakaknya karena sudah bekerja, lalu kemudian sudah berpenghasilan, dia kurbanlah. Kurban 1 ekor kambing atas nama dirinya. Nah, ini dia. Namanya misalnya Abdullah. Maka ketika nama itu satu orang disembelih, maka pahala yang didapat itu adalah semuanya nih. Semuanya. Ya ayahnya dapat, ya ibunya dapat, ya adiknya dapat, ya kakaknya dapat. Siapa yang menjadi keluarga intinya dapat? Ayah dapat, meskipun dia nggak mampu. Ibu dapat, adik dapat, kakak dapat. Nah, yang kakak ini, karena dia yang berkurban, pahalanya lebih double-double. Kenapa? Karena dia bisa membahagiakan ayahnya, bisa membahagiakan orang tua ibunya. Sehingga kemudian dia mendapatkan pahala yang berlipat. Karena dia merasa udah bekerja, sudah memiliki kemampuan, maka dia kemudian pengen kurban. Nah, ini soleh luar biasa sekali. Maka meskipun kita mampunya cuma satu, dalam satu keluarga, itu bisa mengalirkan kebaikan terhadap semuanya. Mengalirkan terhadap keluarga intinya. Ya ayahnya juga, ya ibunya juga, ya adik, ya kakaknya juga. Jadi kalau seandainya memang dia bisa, silahkan berkurban. Saya mengingatkan kepada teman-teman yang sudah bekerja, teman-teman yang sudah kemudian punya penghasilan. Jikalau memang ayah dan ibu kita tidak berkurban karena terbatas, dan kita sudah punya penghasilan, boya kita yang kurban. Kita yang potong 1 ekor kambing.
Lalu kemudian nanti pahalanya bisa kemudian mengalirkan semuanya. Adapun namanya mau ganti-ganti silahkan. Orang kurban itu mau ganti-ganti namanya nggak ada masalah ya. Misalnya tahun ini atas nama ayahnya, tahun depan atas nama ibunya, tahun depannya lagi adiknya, tahun depannya lagi kakaknya. Nama itu hanya sekedar pemantapan saja. Siapapun yang berkurban tetap saja pahalanya akan didapatkan kepada semua anggota keluarganya. Alias keluarga intinya, suami, istri, anak, itu akan kira-kira seperti itu, akhir Rizky. Untuk ini kan untuk berkeluarga, untuk keluarga ya, Ustaz, ya. Kalau untuk misalkan selain keluarga, pasangan, selain keluarga seperti apa Rizky? teman-teman kita mau berkurban tapi kita ngumpulin gitu, Ustaz. Duitnya kita tabung dari teman-teman yang kerja, terus kita berkurban gitu. Itu bagaimana pahalanya? Apakah pahala sedekah aja atau pahala masing-masing dapat gitu, Ustaz? Iya Rizky, meskipun kita sendiri yang ngumpulin, tapi kita kemudian berhasil membeli hewan kurban, maka pahalanya kita dapat pahalanya sebagai kita yang kemudian sudah ngumpulin kurban, bapak dan ibu kita juga dapat. Meskipun uangnya bukan dari bapak dan ibu kita. Setiap kita belum tentu punya anak, tapi setiap kita pasti punya bapak, pasti punya ibu. Setiap kita belum tentu dikaruniai anak turunan. Ada orang yang menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun belum punya anak. Tapi setiap kita pasti punya bapak, pasti punya orang tua. Maka apapun amal soleh yang dilakukan si anak akan mengalirkan kepada orang tua. Apalagi kurban. Kurban kita ngumpulin sendiri dari uang kita. Baik kita itu kuliah ataupun kita itu kerja. Dari uang-uang tabungan dikasih-kasih oleh keluarga, dikasih oleh paman, dikasih oleh om, bibi. Lalu kemudian kita kumpul-kumpulin dapat 2 juta, 3 juta. Lalu kemudian kita beli kambing. Halal, sah. Kita kurbankan itu, kita dapat pahala atas nama kita. Orang tua kita juga mendapatkan pahala kebaikannya juga. Karena kita bisa kemudian melakukan itu sebab didikan dari orang tua kita juga. Atau mau tidak mau nasab kita memang bersambung kepada bapak dan ibu kita. Jadi meskipun kita ngumpulinnya sendiri, meskipun kita ngumpulinnya pakai uang kita sendiri, kita kurbannya pakai uang kita sendiri, kita masih tetap mendapatkan pahala tersebut dan pahalanya juga mengalir kepada bapak dan ibu kita. Meskipun dia tidak kurban karena dia tidak mampu, kita yang kurban diperbolehkan. Begitu. Pertanyaan lagi Ustaz ini dari selain kurban apa yang hijrah selain sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nggak kedengeran Rizky, sekali lagi pertanyaannya Rizky. Saya nggak terlalu mendengar. Selain berkurban, amalan-amalan apa yang ada di bulan Zulhijjah sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW? Saya masih nggak dengar suara antum Rizky. Apa ada di kolom chat nggak? Kalau ada di kolom chat, apakah pertanyaannya yang selain kurban, amalan apa saja yang bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah? Itu bukan pertanyaannya. Rizky, pertanyaan yang antum, oke, baik. Udah na'am Ustaz. Adakah amalan-amalan lain yang kemudian bisa dilakukan selain daripada kurban? Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Dzulhijjah ini, di bulan Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah, 10 orang yang kemudian sampai di bulan Dzulhijjah dikasih umur sehat, panjang umur kita, 10 awal Dzulhijjah itu semua amal soleh kita akan dilipat gandakan.
tidak ada amal soleh yang kita lakukan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Kalau seandainya kemudian dibandingkan dengan jihad sekalipun, maka amal soleh yang dilakukan 10 awal bulan Dzulhijjah ini masih unggul, masih menang dibandingkan dengan berjihad. Bayangkan saja. 10 awal Dzulhijjah, amal soleh kita akan dilipat gandakan, diistimewakan, bahkan lebih tinggi derajatnya daripada berjihad. Daripada berjihad di jalannya Allah. Maka kalau kemudian kita bisa berkurban, maka itu adalah amal yang tertinggi. Berkurban, amaliyah yang terbaik di bulan Dzulhijjah, puncaknya adalah berkurban. Kedua adalah haji. Nah, tapi kemudian kondisi kita saat ini Indonesia tidak berangkat haji. Tidak faham, Allahu a'lam, mungkin karena keadaan. Lalu kemudian amaliyah yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah puasa. Boleh puasa dari awal Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10, silahkan. Tapi kalau kemudian kita mau ngambil puasa yang kemudian jelas, kita inginnya kemudian tidak memberatkan kita, Ustadz, kalau saya puasa dari awal sampai tanggal 10, itu akan memberatkan. Aktivitas saya masih banyak, nanti saya menjadi lemas, nanti saya kemudian aktivitas saya jadi berkurang. Maka minimal di tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah kita puasa. Alias kita puasa Arafah. Alias kita puasa Arafah. Puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Nanti di hari Kamis. Wah, itu double-double. Puasa Kamis juga. Nah, ini nanti jatuhnya di hari Kamis. Kalau saya tidak salah ya. Karena nanti bulan Idul Adha 10 Dzulhijjah, Lebaran jatuhnya hari Jumat. Kemarin dari hasil sidang isbat, Jumat Idul Adha, maka Kamis ini adalah puasa Arafah. Nanti di Mekah, kemudian itu akan melaksanakan Arafah. Kita kemudian akan melaksanakan yang namanya puasa Arafah di hari Kamis. Jadi kalau ditanya amalan apa yang bisa dilakukan selain kurban, bahwa selain kurban adalah haji bulan Dzulhijjah. Tapi haji tidak diperkenankan, puasa di bulan Dzulhijjah. Puasanya jangan sampai kemudian tinggalkan. Yang keempat adalah yang tidak kalah ibadah besarnya adalah seandainya ada orang yang nggak memiliki kemampuan untuk kurban, maka bersedekahlah. Sedekah apa yang bisa kita lakukan supaya kemudian kita bisa mendapatkan kebaikan kurban? Bersedekahlah kepada masjid-masjid yang melaksanakan kurban. Misalnya punten Bu, bersedekahlah, kirimkan makanan buat mereka-mereka yang kemudian menyembelih, kirimkan es, minuman-minuman dingin kepada mereka. Itu bagian daripada yang bisa kita lakukan nanti di bulan Dzulhijjah ini. Dan pahalanya besar sekali itu. Membantu mereka saudara-saudara kita yang potong kurban, membantu saudara-saudara kita yang potong hewan kurban. Kita kemudian nggak mampu kurban, maka kemudian kita sedekah. Kita kasih makanan, kita rebusin singkong, kita beliin gorengan, kita buatkan bakwan, kita bikinin minuman, atau kita bawain aqua, atau kita bawain air mineral, lalu kemudian kita kirimkan kepada mereka di masjid, atau yang kemudian sedang memotong kurban, diminum sama mereka, lalu kemudian mereka jadi segar, jadi semangat, dimakan oleh mereka, maka pahalanya menjadi pahala yang besar juga. Pahalanya tidak kalah dengan bagaimana mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah. Ini hadis Nabi SAW. 10 awal Dzulhijjah ada minimal ibadah kurban puncaknya. Ibadah haji di bawahnya jika memang diperkenankan. Tahun ini tidak ada haji dari Indonesia. Mungkin karena keadaan, tetapi haji di Mekah tetap berjalan. Yang ketiga adalah nanti kalau kita bisa puasa dari awal 10 silakan. Jika dianggap berat, maka minimal kita puasa di 9 Arafah. Lalu kemudian kita bersedekah, minimal sedekah kemana saja silahkan.
Sodakoh kemana saja. Tapi kalau mau bersodakoh di tanggal 10-nya, ya sodakoh buat air minum untuk yang kurban. Potong goreng makanan-makanan ringan, gorengannya, rebusin singkongnya. Kalau di kampung-kampung dikirimin ke masjid supaya dimakan, dibuat sarapannya atau dibuat untuk makan siangnya. Nah, ini yang berkaitan dengan amalan yang bisa dilakukan selain daripada kita berkurban. Ada pertanyaan lagi, Ustadz? Ya, silahkan Rizky. Jika berkurban atas nama anaknya, itu kan diwajibkan untuk potong kuku. Nah, yang potong kuku itu anaknya atau sekeluarganya, Ustadz? Ya Rizky, gimana Rizky? Jika berkurban atas nama anaknya, yang tidak boleh potong kuku itu anaknya atau satu keluarga gitu, Ustadz? Rizky, karena suaranya masih kecil, coba yang dimaksud pertanyaan Rizky itu yang ini ya, yang pertanyaan dari Mbak Dini. Jika berkurban atas nama anak, tidak boleh potong kuku anaknya atau sekeluarga, itu bagaimana Ustaz? Itu bukan yang dimaksud pertanyaannya. Karena suaranya Rizky kecil. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya ada orang yang berkurban atas nama anaknya, yang tidak boleh potong kuku itu anaknya atau sekeluarganya. Yang nggak boleh potong kuku itu adalah yang dinamai kurbannya. Jika kurban itu atas nama anak, ya tidak boleh yang potong kuku anaknya. Tidak usah semua satu keluarga. Yang kemudian tidak boleh potong kuku itu, hanyalah yang tidak boleh potong kuku dan cukur rambut, itu adalah yang kurban. Tapi ini sifatnya adalah sunnah. Memang ulama berbeda pendapat Mbak Dini. Ulama berbeda pendapatnya. Ada yang berpendapat tidak boleh potong kuku dan cukur rambut bagi orangnya yang berkurban. Ada juga yang berpendapat yang tidak boleh dicukur di rambut atau potong kukunya adalah hewan kurbannya. Karena itu yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Nah, kita ambil tengah-tengahnya saja. Kalau gitu kemudian jika memang yang berkurban itu adalah atas nama anak, ya anak. Kalau berkurban atas nama saya, ya saya. Atas nama ayah, ya ayah. Maka ini yang kemudian harus diperhatikan. Tetapi ini sifatnya sunnah, bukan wajib. Jangan sampai rambut kita udah gondrong, rambut kita sudah panjang, lalu kemudian kita nanti sholat Idul Adha menjadi tidak rapi, sehingga kemudian menjadi tidak bagus tampilannya, malah bikin orang tua kita kesel, marah, maka itu baiknya potong saja. Kalau memang kuku kita sudah panjang, lupa tanggal 1 Dzulhijjah untuk nggak potong, tapi ternyata malah kotor, malah hitam ada kotorannya, lebih baik potong saja. Karena ini ibadah sunnah, tetapi membiarkannya kotor haram hukumnya. Membiarkan rambut gondrong, kemudian nggak karu-karuan, nggak rapi, tidak disenangi sama orang tua marah. Ini nggak boleh. Tetapi kalau kemudian yang dimaksud adalah ini sesuatu yang tidak menjadi masalah, ya memang sudah rambutnya tidak gondrong, ya memang kukunya tidak kotor, maka ya jangan potong kuku. Untuk yang berkurban. Untuk yang berkurban. Jadi tidak semuanya. Orang-orang yang berkurbannya saja. Tetapi hukumnya bukan wajib. Hukumnya tetap sunnah. Sunnah adalah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau kemudian ditinggalkan, tidak apa-apa. Ini hukum sunnah. Jadi teman-teman harus paham dulu apa itu hukum sunnah. Sunnah adalah kalau dikerjakan, jika dikerjakan, dia dapat pahala. Oke? Sunnahnya adalah apabila kemudian 10 Dzulhijjah buat yang kurban, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Itu dapat pahala. Udah, ini nggak ada masalah. Tetapi kalau seandainya ditinggalkan, dia tetap potong juga. Karena memang panjang, karena memang kotor. Maka kemudian dia tidak berdosa. Nah, jadi nggak boleh berdebat perkara sunnah. Nggak boleh kita memperdebatkan ini, berantem gara-gara ini.
Weh, konten kok potong rambut, kok ente cukur rambut ke tukang cukur. Gimana sih kan ente mau kurban besok? Nah, hal tersebut tidak bisa kita perdebatkan karena sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan kemudian tidak berdosa. Mungkin bisa jadi dia kalau terus gondrong maka nanti makin gatal rambutnya. Awal hasil dia potong. Kenapa dia potong kukunya? Karena sudah hitam, kotor. Maka kemudian dia potong. Jadi hukumnya demikian. Buat kemudian yang berkurban sajalah yang tidak cukur rambut dan tidak potong kuku. Tetapi harus digarisbawahi, ini pun hukumnya sunnah, bukan wajib. Wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Kalau sunnah ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nggak apa-apa, pilihan saja. Cuman lebih baik jika demikian adanya dilakukan. Tapi kalau seandainya enggak, juga tidak apa-apa. Yang kedua pertanyaannya Mbak Dini, boleh tidak berkurban atas nama yang sudah meninggal? Ada beberapa syarat. Kalau pengen kurban terhadap atas nama yang meninggal. Nomor 1, yang hidup dahulu yang kemudian sudah berkurban. Jadi kurban, kalau pengen berkurban atas nama orang yang meninggal, kalau kurban untuk orang yang meninggal, ada beberapa syarat yang harus kemudian dipenuhi. Nomor 1, yang hidup sudah kurban semuanya. Yang hidup sudah berkurban semuanya. Kalau masih ada yang belum berkurban, maka jangan. Contohnya misalnya, kita mampu beli sapi. Oke ya. Sapi itu untuk 7 orang kan. Sapi itu untuk 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk 7 orang sapi ini. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah, ini sudah terisi slotnya nih. Di sini nanti suami, di sini istri, di sini anak nomor 1, di sini anak nomor 2. Masih ada yang belum terisi. Ini boleh diisi nih oleh kakek yang sudah meninggal, nenek sudah meninggal. Boleh dengan catatan yang hidup kurban dulu. Nah, kalau seandainya yang hidup sudah berkurban, baru disampaikan kepada orang yang meninggal, boleh hukumnya. Saya ulangin lagi. Kalau seandainya yang hidup sudah berkurban, lalu kemudian dikurbankan kepada yang meninggal, itu hukumnya boleh. Jadi boleh berkurban jika boleh berkurban untuk orang meninggal jika orang yang hidup sudah berkurban, gitu ya. Makanya orang yang hidup sudah berkurban. Yang kedua, kalau seandainya ada orang kemudian pengen berkurban untuk orang yang meninggal, harus dipastikan terlebih dahulu syarat yang keduanya. Syarat yang keduanya adalah harus dibarengi. Nah, gitu. Harus dibarengi dengan yang hidup. Nah, misalnya seperti yang tadi, 2 orang yang kemudian hidup, lu kemudian 2 orang yang meninggal, 5 orang potong sapi, atau 1 untuk ayahnya, 1 lagi untuk kakeknya. Nah, dalam bahasanya adalah kurban orang yang meninggal ini, jika dikurbankan orang yang hidup, pahalanya tetap ngalir kepada orang yang meninggal, teman-teman. Maksudnya gimana? Bahasa gampangnya adalah utamakan yang hidup. Utamakan yang hidup. Kenapa Ustadz? Kok yang diutamakan yang hidup? Karena di sini orang yang kemudian punya kemampuan berkurban, maka dia akan mengalirkan untuk orang yang meninggal. Lihat surat At-Tul. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Anak-anak yang soleh, yang beriman kepada Allah, taat beribadah, itu selalu mengalirkan kebaikan buat orang yang meninggal ini. Jadi kalau seandainya yang kurban itu adalah seorang ayah, anak, atau cucu, otomatis si kakek pasti dapat nih. Otomatis si kakek atau nenek pasti akan dapat. Makanya utamakan yang hidup, alasannya itu. Jika kurban kepada yang hidup, pasti yang meninggal yang dapat. Juga ikut kecipratannya. Apa sebabnya? Sebab semua amal soleh yang dilakukan oleh anak, oleh cucu, pasti mengalir juga kepada kakek dan neneknya. Nah, apabila kemudian ada slot yang lebih di dalam kurban,
maka barulah boleh disampaikan dan diberikan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Nah, barulah kemudian kita sampaikan hal tersebut kepada nenek kita, kepada kakek kita yang kemudian sudah meninggal. Boleh hukumnya kita berikan kurban kepada orang yang meninggal apabila syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Ada lagi Rizky? Ini kasih. Apa Ustadz mau bertanya? Ini Ustadz, apa namanya, kalau berkurban tapi bukan satu keluarga Ustadz, rame-rame gitu dari teman-teman kerja, teman-teman kajian gitu, kita ngumpulin sedekah gitu, baru kita beli kurban. Nah itu pahalanya untuk masing-masing atau bagaimana Ustadz? Saya mau ngasih gambarannya gimana Rizky. Misalnya kambing itu harganya 3,5 juta. Lalu patungan untuk beli kambing. Tapi bukan satu keluarga gitu. Tapi tetap yang dibeli satu kambing. Iya, satu kambing. Oke. Seperti di sekolah ya. Kalau seandainya patungan satu kambing gitu ya. Satu ekor kambing nih. Satu kambing harganya, satu kambing kurang lebih harganya 3 juta. Oke. Lalu 3 juta ini dikumpulin didapat dari 10 orang. Nah, 10 orang. Padahal satu kambing ini hanya untuk satu orang. Pahalanya yang didapat dari 3 juta, lalu kemudian dibelikan satu ekor kambing ini, maka pahalanya adalah pahala sedekah. Pahalanya adalah pahala sedekah. Bukan pahala kurban. Bukan kurban. Hewannya hewan, kurban tetap. Tetapi pahalanya pahala sedekah. Sebab memang satu kambing bukan untuk 10 orang. Tetapi satu kambing adalah untuk satu orang. Maka pahalanya dia bukan pahala kemudian yang tadi ketika darahnya, lalu kemudian setiap bulunya. Bukan itu. Pahala dia adalah pahala ketika kambing dipotong, lalu kemudian dagingnya dibagikan ke tetangga atau kepada fakir miskin. Pahalanya pahala di situ. Dia nggak mendapatkan fadilah yang disebutkan tentang keutamaan kurban. Karena dia bukan kurban. Karena dia bukan kurban. Sebab dia ini jatuhnya hanya sedekah saja. Nah, ini dia. Beda. Kalau kurban, hasil dia, kurban itu kan butuh sesuatu yang dikurbankan. Yaitu uangnya dia kumpulin, dia belikan kambing. Kalau kemudian bareng-bareng, itu baik. Tetapi itu namanya sedekah. Maka kemudian hasil sedekahnya itu akan diberikan kambing dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kepada para tetangga. Maka kemudian ini disebut dengan pahala sedekah. Bukan pahalanya berkurban. Boleh saja ini kemudian dilakukan, tetapi kita harus sadar. Ini tidak menjadikan pahala kurban. Hanya pahala sedekah saja. Beda ceritanya, tadi ada pertanyaan tuh masuk. Dari Mbak, siapa tadi itu? Kalau seandainya satu sapi, ternyata mestinya satu sapi ini 7 orang, di masjid mengumumkan, satu sapi, per satu sapi 3 juta. Berarti harusnya 7 ini dikali 3 juta, berarti 21 juta. Baru dibelikan satu ekor sapi. Oke. Ternyata yang patungan di masjid, bukan patungan ya, yang ikut ingin berkurban di masjid, ternyata digabung-gabung ada 8 atau 9 orang.
masing-masing memberikan 3 juta rupiah. Maka dari 9 orang ini, skemanya gimana? Tetap beli 1 ekor sapi untuk 7 orang dan beli 2 ekor kambing. Nah, ini dia. Nggak bisa kemudian cari sapi yang besar atau kemudian sapi yang gemuk limosin, tapi dipakai buat 9 orang. Nggak bisa. Ukurannya tetap 7. Kalau aturan ini nggak bisa diubah. Ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, 7 orang, 1 sapi, 7 orang, 9 orang ikutan. Berarti 1 sapi, 2 kambing. Dan tidak ada keutamaan, perbedaan, fadilah bagi orang yang kemudian motong sapi ataupun motong kambing. Sama aja. Mau motong kambing boleh, motong sapi boleh. Cuma bedanya, orang-orang di Indonesia kadang lebih banyak yang kolesterol kalau pakai kambing. Orang kadang milih sapi. Sebenarnya jatuhnya nanti akan lebih banyak dagingnya ketika motong sapi ketimbang kambing. Jadi kalau teman-teman yang punya pengalaman potong, saya misalnya kalau potong, maka kalau motong 1 ekor sapi, jelas sekali jauh lebih banyak potongannya, jauh lebih banyak dagingnya ketimbang kita motong kambing. Jadi perbedaannya di situ aja sehingga kemudian bisa lebih banyak. Jadi kalau misalnya dikasih perbandingan teman-teman, 7 kambing dengan 1 ekor sapi itu nanti dapatnya hasilnya tetap banyakan sapi dapatnya. Dagingnya banyakan sapi. Belum lagi ntar tulang-tulangnya. Itu aja perbedaannya. Tetapi orang memotong kambing atau memotong sapi bebas, nggak bisa dipaksa. Makanya orang kalau datang ke masjid, Mak saya mau kurban. Nanti ditanya, kurbannya apa Pak? Sapi atau kambing? Ini yang sapi sudah ada yang ikut 5 orang. Mungkin Bapak mau ikut. Lalu kemudian ditambah lagi, oh saya ikut sapi. Oh saya kambing aja, kalau kambing berapa harganya? Maka kemudian sapi atau kambing tidak ada masalah. Yang penting adalah kurban. Dan kalau kita sudah berkurban, itu udah alhamdulillah. Udah menunjukkan kita berarti berani untuk menyingkirkan ego kita terhadap cinta dunia, masuk kita kepada ranah cinta akhirat. Cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Ini sunnahnya Nabi Ibrahim, dibawa sampai sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, diturunkan kepada umat-umatnya, dan kita mengikuti iman dan wahtisaban, karena iman dan pengen mencari ridhonya Allah, maka kita lakukan itu. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Dan ini bukan pekerjaan yang gampang, sebab orang bisa saja menjadikan uang tersebut untuk keperluan yang lainnya. Karena 3 juta itu besar. Kita bisa lakukan, bisa beli sepeda, bisa beli baju baru, bisa beli kebutuhan-kebutuhan kita di rumah, bisa beli dan aksesoris lainnya. Tetapi kita pilih untuk berkurban. Ya Rob, khusus bulan Dzulhijjah, kita bilang sama istri kita bilang sama suami kita, Pak, kita hemat dulu nih 1 bulan, kita nggak pakai buat apa-apa. Insya Allah kita pakai buat kurban. Nah, ini yang kemudian dianggap menjadi mulia. Seperti itu, Rizky. Atas penjelasannya. Artinya kajian ini akan diakhiri. Untuk doa penutup bisa dipimpin oleh Ustadz. Baik. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Semoga apa yang kita dapat bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita membaca 2 kalimat tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kita angkat tangan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan kami berkumpul di sore hari ini adalah perkumpulan yang Kau berikan barakah. Jadikan perkumpulan kami adalah perkumpulan yang Kau berikan rahmat. La tada'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta ya Rabb. Jangan jadikan kami berkumpul kecuali dosa-dosa kami Kau sudah berikan ampunan. Kesulitan-kesulitan kami Kau ganti dengan kemudahan. Di antara kami dalam keadaan sakit, Kau berikan mereka kesembuhan dan kesabaran. Pun jika ada di antara kami yang dalam terlilit hutang, Kau berikan jalan untuk menyelesaikan.
Allahumma ya Rabbana yassir lana umurana. Ya Allah, mudahkan kepada urusan kami, mudahkan akan hati kami untuk bisa menjalankan ibadah mulia di bulan Dzulhijjah ini, yaitu dengan melaksanakan ibadah kurban. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk tidak tergoda akan cinta terhadap dunia, tapi mengedepankan cinta kami kepadamu ya Rabb, dengan berani menjalankan ibadah kurban. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang lurus, dan berikan kekuatan kepada kami agar bisa istiqamah di jalan tersebut. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahi kepada kami, kepada pendamping kami, anak turunan kami, mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Akh Rizky dan teman-teman semuanya sudah mengundang hadir di Afwan sini. Ustadz, Saya Afwan Ustadz pamit. banyak salahnya. Insya Allah lagi ketemu lagi di lain kesempatan ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada mau briefing dulu atau gimana?